Wong mereka takut kepada kita. Wong mereka khawatir terhadap kita. Kenapa kita justru ikut-ikutan takut seperti mereka? Kalau dulu, misalnya kalau tidak ada si calo-calo ini, pemerintah jual minyak 1 barrel dapat $30, jadinya dapat $28. Jadi ada dibikinlah perantara gitu ya, semacam itu, sehingga tidak full diterima oleh negara. Saya tidak tahu apakah ini bisa dinamakan mafia migas atau tidak ya dalam istilah persisnya, tapi yang jelas dalam praktek seperti itu jelas ada aturan-aturan yang ditabrak. Banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi itu tidak tegas, tidak berani, tidak pemberani. Mana ada tidak tegas, tidak berani. Tapi tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya Petral. Dalam soal ini memang saya bisa cukup sepakat kenapa Petral dibubarkan. Dalam situasi yang sudah seperti itu, kepercayaan publik juga sudah sangat turun. Dikit-dikit ngimpor. Kita ini sangat melimpah. Nah kok kita impor? Nah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Yang menikmati gurihnya minyak dan begitu hitamnya transaksi yang ada itu dalam mata rantai minyak ini, itu melibatkan oknum-oknum bahkan dari aparat keamanan. Beberapa kali bertemu dengan para petinggi dari Pertamina sendiri, yang saya tahu bahwa mereka pun menyatakan secara terus terang, kami juga tahu persoalannya. Tapi ketika kita akan mengubahnya, ini bukan persoalan yang main-main. Kami punya anak, punya istri, punya keluarga. Apakah akan cukup melindungi keselamatan keluarga kami? Dan mereka menyebut seberapa besar ancamannya, meskipun saya tidak bisa ungkapkan siapa yang dimaksud dengan ancaman ini. Tapi itu ancaman real yang saya kira tidak akan cukup kuat. Bukan tidak mungkin nyawa taruhannya. Ketika Jokowi berani lakukan yang pemimpin lain takutkan. Saya minta kilang ini segera dibangun. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kita nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa, dolar kepala tiap hari. Jengkel jadi apa? Coba. Triliun ya, bukan miliar. Kita tahu bahwa sepanjang tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi selalu penuh dengan hujatan, cercaan, dan cibiran. Sesungguhnya para penghujat, pencerca, dan pencibir hanyalah oknum kepanjangan tangan dari pihak-pihak yang terusi keberadaannya karena sepak terjang Jokowi. Gerombolan proksi yang menyaruh menjadi elit politik, politisi setengah jadi, pengamat, tokoh agama, dan kaum terpelajar lainnya. Pihak-pihak yang tersakiti ini biasanya tak segan menggelontorkan dana tanpa batas kepada para perantaranya agar tak henti melancarkan serangan dengan tujuan agar Jokowi lengser, bila perlu Jokowi hancur berantakan. Siapa saja pihak yang tersakiti oleh Jokowi, mereka para mafia, pemburu rente, koruptor, dan perusak negeri yang terusik oleh sepak terjang dan keberanian Joko Widodo. Mengapa Jokowi berani melawan mereka? Hanya satu alasannya, Jokowi terlalu mencintai negeri ini sehingga tak ada kata kompromi dalam kamus perlawanannya. Tak ada kepentingan terhadap pihak manapun dan tak ada beban sejarah masa lalu yang buruk yang mana membuat Jokowi semakin mantap dalam menempuh langkahnya. Sudah ada banyak contoh tindakan dan kebijakan berani yang diambil Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Salah satu capaian terbesarnya adalah keberanian memberantas mafia di sektor migas. Hal itu dilakukan dengan membubarkan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral pada Juni 2015 lalu. Banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi itu tidak tegas, tidak berani,
tidak pemberani. Mana ada tidak tegas, tidak berani. Tapi tahun kemarin sudah dibekukan yang namanya Petral. Pembubaran itu dijalankan untuk mewujudkan tata kelola migas yang bersih dan sehat, sehingga hasil penjualan migas benar-benar dimanfaatkan untuk negara, bukan untuk segelintir orang saja. Sebelumnya, transaksi impor minyak yang beredar tiap hari sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,7 triliun rupiah per harinya. Dengan pembubaran Petral itu, Pertamina berhasil menghemat 250 miliar rupiah per harinya. Pasca pembubaran Petral, Pertamina mengambil alih tugasnya dengan melakukan pembelian minyak langsung ke produsennya. Di titik inilah, mafia banyak bermain mengambil keuntungan. Sebelum pemerintahan Pak Jokowi ya, impor yang 800.000 ini, yang gapnya 800.000 itu yang kerap digunakan oleh para mafia migas. Tetapi Petral itu sudah ditutup oleh Jokowi sehingga terjangan mafia migas di sana sudah berkurang. Petral ini bertahan hampir 1 dekade sejak wacana pembubarannya diumumkan pada 2006 lalu. Pemerintahan sebelumnya tampaknya tidak berani untuk membubarkan perusahaan itu karena diduga dilindungi banyak orang kuat. Didukung tentu saja oleh kekuasaan. Tidak mungkin mafia itu bisa beraksi kalau tidak didukung oleh kekuasaan. Bahkan sebuah portal media online, Merdeka.com, membuat judul berita, Petral, sarang mafia migas, dilindungi SBY, disikat Jokowi. Dalam berita itu masih tercatat pengakuan Faisal Basri mengenai sulitnya membubarkan Petral. Faisal justru terang-terangan memberikan sinyal bahwa pemerintahan SBY melindungi Petral dari berbagai upaya pembubaran. Tudingan Faisal Bahri langsung dijawab SBY. Mantan presiden tersebut merasa difitnah dengan tudingan yang beredar di media. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku tertib dalam manajemen pemerintahan. Maka isu serius seperti mafia migas pasti akan diresponnya. Namun di sisi lain, menurut Direktur Center for Budget Analysis, Ucok Sky Kadafi, sebenarnya agak aneh bila SBY sebagai seorang presiden hanya akan bertindak terhadap Petral bila diberi usulan oleh anak buahnya. Karena bagi Ucok, seharusnya SBY juga tahu borok Petral yang sudah menjadi rahasia umum. Baginya, tidak mungkin SBY begitu polos, tak tahu masalah terkait impor minyak oleh Petral. Era Jokowi, pengelolaan energi dan sumber daya kita berjaya. Petral dibubarkan dengan mudah saja. Mungkin di mata Jokowi, ketakutan adalah faktor utama yang membuat manusia tidak berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Begitu juga dengan pemerintah. Kalau itu saya anggap benar dan menurut saya adalah benar, tidak ada yang namanya kata tidak berani. Pembubaran Petral adalah satu dari sekian banyak kebijakan strategis, juga prestasi seorang Jokowi dalam memberantas mafia migas. Sebagai masyarakat, kita patut mendukung kebijakan yang diambil pemerintah dalam memberantas mafia-mafia yang sudah terlanjur menggerogoti perekonomian negara. Lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.